kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu para pendidik di SMA Negeri 3 Singaraja. Kami dari calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Buleleng mewakili SMA Negeri 3 Singaraja akan mendiseminasikan hasil pembelajaran kami pada modul 1. Nah, di sini kami akan membawakan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif itu nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya. Silakan disimak. Iya, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini di modul 1.4 kita mempelajari tentang budaya positif di sekolah. Yang tentunya mungkin sebenarnya sudah kita terapkan pada murid juga kepada diri kita sendiri dan di lingkungan warga sekolah. Hanya saja mungkin penerapannya kurang maksimal. Dan di sini budaya positif apa saja sebenarnya? Kemudian apa saja yang mendukung? Selain itu, faktor-faktor apa yang termasuk dalam budaya positif? Jadi sebelum mengarah ke sana, kita lihat dulu perubahan paradigma yang terjadi di sekolah. Jadi di sini kita diandekan adalah coba Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa tangannya digenggam. Anggap dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Ya, bayangkan yang di kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Kemudian ketika teman atau saudara atau siapapun itu membujuk, kemudian meminta, atau mungkin caranya lebih kasar dengan mengancam atau membentak untuk memaksa membuka kepala tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah dengan paksaan seperti itu atau dengan bujukan seperti itu, apakah tetap terkepal atau akan dibuka? Siapa? Ada yang mau jawab? Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari pertanyaan disampaikan oleh Ibu Dia, apakah ketika tangan kita dikepal terus ada seorang yang memaksa untuk membuka kepalan tangan kita? Kalau dari diri saya pribadi,
tergantung tangan saya dibuka itu dengan cara apa. Kalau memang caranya memang cara positif, ya pasti saya akan buka. Tapi kalau caranya negatif dengan memaksa dan lain sebagainya dan alasan membuka tangan saya itu tidak pasti, saya tidak akan buka. Baik, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, mungkin dari adik ini ya. Ya. Bagaimana? Akankah tetap terkepal atau dibuka? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau menurut saya sendiri, apakah kalau misal ada orang yang memaksa itu untuk membuka kepala tangan saya, tidak jauh berbeda dengan pendapat yang sudah dijelaskan tadi, bahwa itu tujuannya untuk apa? Kalau memang itu sudah benar, tujuannya positif, ya udah saya akan memberikan apa yang dia mau. Yang berbeda kalau itu tujuannya untuk hal yang negatif, maka saya tidak akan memberikan apa yang dia mau, yakni membuka kepala tangan saya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu ya kepada yang sudah memberikan jawaban. Baiklah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa akankah tetap tertutup atau akan dibuka itu tergantung dari diri kita sendiri, dari keyakinan kita sendiri. Nah, disinilah perubahan paradigma yang dimaksud. Jadi jika kita aplikasikan kepada siswa, jadi ketika kita memaksa siswa atau membujuk siswa untuk mematuhi peraturan atau untuk melakukan hal yang baik, tapi jika dari keyakinan atau dari pikiran mereka sendiri tidak mau, sekeras apapun, selembut apapun, itu tidak akan berubah. Ya, jadi di sana. Nah, bagaimana caranya supaya siswa tidak berpikir seperti itu? Ya, itu mengubah keyakinan diri mereka. Jadi mungkin kita melakukan pembinaan, kemudian mereka minta maaf, tapi ternyata kan mengulang lagi ketika kita membujuk mereka atau menanyakan kenapa mereka seperti itu. Atau ketika terjadi kasus yang kedua, kita dengan cara yang lebih kasar lagi, mungkin dengan membentak atau mungkin dengan memberi hukuman, tapi itu tidak akan panjang. Itu hanya waktu yang singkat saja mereka akan menyadari, meminta maaf, dan kemungkinan itu akan terjadi lagi. Karena apa? Dari diri sendiri tidak ada keyakinan untuk berubah, untuk positif, berpikir positif. Ya, jadi di sini faktor-faktor yang mendukung untuk budaya positif itu ada disiplin positif, di mana ada juga teori kontrol, kemudian ada teori motivasi, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, di mana juga ada posisi kita sebagai guru, ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi, yang akhirnya menuju keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Dan itu semua juga perlu diperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah faktor-faktor yang mendukung hal-hal yang bisa mengarahkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini seperti yang tadi saya sampaikan, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tetapi murid sedang tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, sama seperti tadi genggaman tangan Bapak Ibu. Ya, jadi teori kontrol di sini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid untuk agar tidak mengulangi perilaku tersebut itu merupakan usaha untuk mengontrol murid, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi seperti tadi bisa diulang dan diulang lagi karena tidak ada keyakinan dari diri sendiri. Begitu juga dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Ini mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri sendiri. Mereka mengembangkan diri yang negatif sehingga merasa sulit ketika guru
mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi di sini lebih kontrolnya itu membuat rasa bersalah. Jadi kamu sudah melakukan seperti ini, kamu tidak kasihan ya pada ibu ya, ibu sudah mengajar, ibu sudah memberikan seperti ini. Itu dikontrol pemberi rasa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa termasuk kita sebagai pendidik percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi mungkin dari murid akan merasa tidak nyaman dengan gurunya, akhirnya menjauh ataupun mungkin bisa memunculkan rasa dendam. Kemudian dilanjutkan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan Pak. Ya, dalam membentuk budaya positif, sebelum membentuk budaya positif tadi kita sudah bahas ada disiplin positif ya dan perilaku kontrol. Nah, ada nilai-nilai yang kita sepakati, sebagai nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan pada siswa sebelum mencapai sebuah tujuan akhir di lingkungan sekolah yang positif. Mungkin kita di dalam kelas kita tumbuhkan dulu keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan ini. Yang pertama, kalau dilihat dari profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi nilai kebajikan, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkomunikasi global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau dilihat dari IBO, Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan masih banyak lagi dari sumber-sumber lain tentang nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Jadi di dalam kelas itu bagaimana kita menanamkan dan menyadarkan bahwa ini loh nilai-nilai kebajikan yang harus kalian terapkan nantinya. Tidak hanya dihafal, tidak hanya diingat, tapi juga harus diterapkan. Bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita bekerja sama, dan yang mengacu pada tujuan nasional pendidikan kita adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, kemudian ada perubahan paradigma dari stimulus respon. Ini terkait dengan teori kontrol guru. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita memberikan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dalam stimulus ini sering kita mengharapkan siswa itu berubah sesuai dengan keinginan kita. Padahal dari kasus genggaman tadi, mereka tidak akan membuka genggaman ini kalau tidak ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa itu. Dan kita selalu berambisi, ya, kita selalu berambisi bahwa murid ini harus ikut kita, murid ini harus nurut sama gurunya. Padahal yang sejatinya akan terjadi adalah jika murid itu meyakini nilai dari yang disampaikan guru itu benar, maka dia akan mau membukanya. Tapi kalau dia yakini tidak benar, dia tidak akan mau membukanya. Nah, seperti itu pula pandangan kita. Kita berpikir anak harus ikut seperti yang kita mau. Tapi kalau dikontrol, kitalah yang harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang harus menyesuaikan sudut pandang kita terhadap diri anak-anak kita. Nah, demikian dari stimulus respon dan teori kontrol. Nah,
teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari seseorang atau murid-murid kita untuk bertindak. Ada motivasi eksternal, ada ada 2 ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kebanyakan dari kita menginginkan anak-anak itu disiplin, ada peraturan, segala macam peraturan ya, kesepakatan kelas, dan untuk mencapai sebuah kata yang disebut dengan disiplin tadi. Kebanyakan dari mereka, kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, masih anak-anak kita taat itu karena adanya motivasi eksternal, belum ke motivasi internal mereka. Mereka banyak yang mau mengikuti peraturan agar terhindar dari masalah, agar tidak kena hukuman. Saya malu kalau dihukum, saya tidak mau dihukum. Tapi jarang sekali yang mau mengikuti peraturan, mau menuruti peraturan itu karena memang ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, tugas kita lah yang menemukan motivasi itu dengan menanamkan nilai-nilai keyakinan tadi. Nah, selain itu ada juga motivasi eksternal yang biasa kita berikan ke siswa, yakni berupa penghargaan atau imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan misalkan anak-anak jangan ribut ya, nanti kalau mau tenang nanti di rapor nilai 80 gitu kan, atau nanti dapat hadiah snack. Jadi mereka melakukannya karena ada imbalannya. Nah, seperti apa nanti imbalannya, dampaknya terhadap murid-murid kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, untuk motivasi internal ini untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan kalau saya menuruti peraturan berpakaian, nanti saya ke depannya jadi apa ya? Itu yang akan tumbuh dari diri mereka. Kalau saya tidak ribut, kalau saya tidak berkelahi, kalau saya bisa toleransi, nanti apa yang akan terjadi dalam diri saya? Nah, seperti itu teori motivasi internal. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada penghargaan yang kita berikan pada murid. Sebelum lanjut, saya tanya Bapak Ibu, senang nggak diberi penghargaan? Nah, penghargaan seperti apa yang biasanya diberi? Uang, ya, bagus. Ada lagi? Apa lagi? Pujian, ya, kamu pinter, nak, kamu hebat, gitu ya. Nah, efeknya ke siswa, nah kita berbicara efeknya ya ke siswa. Ternyata penghargaan itu malah menghukum mereka. Coba bayangkan kualitas pendidikan kita kalau kita terus-terusan memberikan penghargaan. Jadi mereka itu akan berbuat dengan tujuan mencapai penghargaan itu. Motivasinya adalah penghargaan. Motivasinya adalah kalau tadi bilangnya uang. Nanti kalau mau tiket bersih kelasnya, bapak ibu kasih uang gitu. Yang bisa jawab soal ini dengan benar, ibu kasih uang. Jadi motivasinya adalah uangnya, bukan kesadaran dari dalam dirinya. Nah, kemudian ada juga penghargaan ini malah mematikan kreativitasnya. Karena kalau saya berbuat ini maka saya akan dipuji. Jadi saya akan dipuji kalau berbuat yang ini. Kalau melakukan hal yang lain mungkin saya nggak akan dipuji. Jadi ada kekangan kreativitas di sana. Saya harus melakukan A baru dapat pujian. Saya melakukan A baru dapat uang. Saya melakukan A baru dapat jajan. Tapi kalau saya melakukan B belum tentu. Nanti saya nggak dapat pujian. Tidak seperti si Ayu misalkan yang selalu dipuji guru karena melakukan kegiatan A.
itu malah jadinya adalah mematikan kreativitas anak. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan hukuman dan konsekuensi, mungkin Bu Rena bisa melanjutkan ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi bedanya di sini adalah kalau pada hukuman misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat fisik anak sakit, fisik maupun hati ya, untuk jangka waktu yang lama. Jadi ini adalah akibat dari hukuman itu sendiri. Kalau kita memberikan hukuman kepada murid. Nah, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, contohnya misalkan ya, misalkan di kelas ada siswa yang tidak sengaja merobek kertas ulangan temannya, kertas yang akan dijawab oleh temannya misalkan. Nah, siswa yang merobek tersebut dia mengganti dengan kertas yang baru. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, jadi mungkin dia yang dirugikan hanya bersifat sementara. Jadi dia hanya menggantikan kertas ulangan temannya. Jadi itu sifatnya tidak lama. Nah, jadi dia merasa dirugikan itu mungkin biasanya dia sudah lupa. Nah, sedangkan hukuman itu efeknya lebih lama ya. Nah, misalkan siswa terlambat masuk ke kelas. Nah, terus kita sebagai guru menghukumnya dengan tidak mempersilahkan siswa tersebut duduk tapi berdiri di depan kelas. Nah, ini membuat anak fisiknya mungkin sakit ya, karena dia lama berdiri di depan kelas. Nah, di samping itu juga mungkin dia merasa sakit hati karena dia merasa dipermalukan dengan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran dengan disaksikan oleh teman-temannya. Mungkin seperti itu ya. Nah, selain itu juga hukuman itu anak itu membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, jadi di sini dengan anak itu diberikan hukuman, dia justru akan lebih merasa dia, oh disiplin itu seperti ini, jadi dia otomatis akan membenci disiplin itu. Sedangkan kalau konsekuensi anak menjadi lebih menghargai disiplin ya. Nah, di sini hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Nah, kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, pada hukuman itu konsep diri yang buruk, jadi konsep yang tertanam dalam dirinya itu buruk, sedangkan untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi dia tidak akan berani mengakui kesalahan karena dia tahu nanti dia akan dihukum. Jadi dia akan menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini juga mendorong anak untuk terus-menerus akan berbuat salah. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, jadi dia mungkin menjadi lebih disiplin. Nah, kemudian hukuman anak mungkin setelah dihukum itu dia akan merasa marah, kemudian rasa bersalah pada dirinya mungkin lebih besar, kemudian dia merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini hanya bersifat sementara ya. Sedangkan untuk hukuman itu lebih bersifat untuk jangka waktu yang lama.
Doni ketika dia ditanya oleh Ibu Ambar, gurunya ini mungkin ya, adalah ditanya oleh Ibu Ambar karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebanyakan dari siswa kita yang kekurangan kasih sayang atau tidak adanya rasa penerimaan mungkin dalam lingkungan keluarga, dia akan mencarinya di sekolah. Jadi dia itu membuat ulah di sekolah itu karena dia kekurangan kasih sayang gitu. Atau dia ingin adanya penerimaan di sekolah. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah termasuk kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, ada kebutuhan atas pengakuan kemampuan dari siswa tersebut atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Berikutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, demikianlah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Jadi begitu tadi ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi itu tidak hanya murid saja, tapi kita sebagai pendidik juga memiliki kebutuhan dasar tersebut. Nah, jika terjadi kasus pada murid kita, jika melakukan kesalahan atau hal-hal yang negatif, itu kemungkinan salah satu atau beberapa kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Jadi biasanya murid akan mencari cara yang dengan cara yang negatif untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Jadi ketika murid kita bermasalah atau melakukan penyimpangan, sebaiknya kita pendekatan dengan untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dia butuhkan. Apakah tadi kebutuhan love and kebutuhan kasih sayang, ataukah kesenangan, ataukah penguasaan.
Dan yang tadi sudah dijelaskan juga, setelah kita sudah tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut, kita jangan memberikan hukuman, tapi berikan konsekuensi. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Rena, apa dampaknya hukuman, kemudian apa hal positif dari konsekuensi tersebut. Jadi memang cukup agak berat ya awalnya, karena kita harus mendalami, harus memahami apa yang terjadi pada murid tersebut. Karena seperti tadi, sejelek apapun hal yang dilakukan itu pasti ada tujuan. Jadi kita supaya tahu apa sih sebenarnya tujuan murid itu. Nah, setelah itu tentang 5 posisi kontrol guru akan dijelaskan oleh Pak Abdul. Sebelum lanjut ke 5 posisi kontrol guru, mari kita ingat kembali apa yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama ada disiplin. Disiplin. Yang pertama ada disiplin, yang kedua ada motivasi. Jadi bagaimana anak itu bisa menjadi disiplin seperti yang Bapak Ibu harapkan dengan timbulnya motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik ya, dari internal dirinya. Bagaimana motivasi itu bisa tumbuh? Dengan nilai-nilai kebaikan universal yang telah diyakini. Ya, jadi kita memberikan keyakinan positif dulu, kemudian ada nilai-nilai kebaikan yang universal. Nah, kenapa anak murid kita itu sampai bisa melakukan pelanggaran, sampai melakukan tindakan yang indisipliner, tidak sesuai dengan harapan kita? Nah, ternyata tadi sudah dijelaskan ada 5 kebutuhan yang mendasarinya. Ada 1 kebutuhan fisiknya dia, survivalnya dia. Kemudian ada 4 kebutuhan fisikisnya dia. Nah, di dalam menangani kasus-kasus siswa yang bermasalah, kasus siswa yang melakukan perbuatan yang tidak disiplin, kita ada 5 posisi kontrol guru. Nah, seperti apa 5 posisi kontrol guru itu? Yang pertama ada posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Nah, posisi penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau menggunakan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkannya biasanya akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti yang kamu itu pasti yang terakhir selesai. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini cara saya pasti berhasil. Anak-anak harus dihukum. Nah, penghukum biasanya kan nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mungkin kayak berkaca pinggang atau melipat tangan, mata melotot, yang baru lihat aja udah serem. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Nah, hasilnya seperti apa? Kemungkinan murid marah atau mendendam dan bersikap agresif. Mungkin Bapak Ibu ada nggak dulu waktu sekolah pernah dihukum? Pernah ya? Masih keingat kan? Sakitnya tuh di sini. Bayangkan kalau kita masih melakukan hal yang sama, nanti anak murid kita juga akan dendam sama kita, dan mereka bisa jadi akan meneruskan pola itu ke generasi selanjutnya. Kalau mereka jadi guru, atau paling tidak dalam keluarganya lah kebiasaan untuk menjadi seorang yang penghukum. Nah, di posisi kontrol yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi membuat siswanya merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau ini kan agak kasar ya, agak keras suaranya, nada bicaranya.
lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Bersalah akan malah rendah diri. Bisa diungkapkan seperti ini. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, jangan lakukan lagi. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi akan timbul rasa bersalah dalam diri murid. Dan itu cenderung memberikan murid itu menilai dirinya sendiri seperti individu yang buruk. Oh, ternyata saya individu yang buruk nih, bukan orang yang baik, karena sudah dihantui oleh rasa bersalah. Nah, hasilnya bagaimana? Kalau dibuat menjadi rasa bersalah, maka yang pertama pasti murid akan merasa bersalah. Kemudian bersalah adalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau dihukum, mungkin satu hari rasa jengkelnya masih sudah bisa hilang, walaupun masih membekas ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Mungkin bisa menahan perasaannya, tapi dia akan terus dihantui oleh rasa bersalah itu. Mungkin kalau kita hukum anaknya, mungkin dia bisa melakukan perilaku yang negatif, mungkin nendang meja, nendang bangku, udah terlampias amarahnya ya. Tapi kalau dibuat menjadi seorang individu yang merasa bersalah, mereka akan tertekan. Jadi suatu saat kalau tiba-tiba batas kesabarannya habis, jadi emosinya sana bisa meluap lebih besar lagi. Itu yang kita khawatirkan. Dan bisa saja dia tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tapi juga menyakiti orang lain. Nah, di posisi yang ketiga, ini kalau tadi posisi penghukum, kemudian ada posisi membuat rasa bersalah, lebih halus ya. Sekarang ada posisi sebagai teman, lebih akrab. Seperti apa bedanya? Coba kita simak penjelasannya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan yang baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik ini dan menggunakan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo bantu ya demi bapak nih, atau ayo bantu demi ibu nih. Ayo ingat, bapak kan sudah membantu kamu nih selama ini. Sekarang tolong gantian ya, kamu yang bantu bapak. Nah biasanya mohon maaf ya, mungkin guru-guru yang baru masih di posisi ini karena tidak enak dengan rekan guru yang lainnya juga, jadi memposisikan diri sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu kan teman saya, tapi kok saya nggak mau dibantu. Kan kita temenan, kita kan bestie gitu. Tapi kok nggak mau sih bantu saya. Saya ini kalau misalkan remedi ibu, tolong dong bantu saya. Padahal udah temenan, murid merasa udah temenan, tapi ternyata gurunya nggak mau membantu. Nah, posisi guru sebagai teman ini lebih ke banyak bercanda, kemudian bahasa tubuhnya lebih dekat ke siswa, senyum-senyum, matanya yang ceria lah, tidak marah-marah, tidak membuat rasa bersalah, tidak judes lah. Nah, hasilnya guru akan merasa senang dan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampaknya positif ya. Hanya saja
di sisi negatif, murid menjadi tergantung sama gurunya. Bila ada masalah, dia merasa guru tersebut akan bisa membantunya. Kemudian akibat lain dari posisi teman hanya akan membuat sesuatu guru untuk membuat murid hanya melakukan sesuatu yang disuruh oleh gurunya dan belum tentu akan menuruti guru yang lain. Misalkan Bu Rika dekat dengan murid, jadi Bu Dia mau nyuruh murid itu, dia nggak mau. Bu Dia kan bukan bestie saya, nah saya hanya nurut sama Bu Rika saja. Itu dampak negatifnya. Nah, posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Dalam pengawasannya, guru berpijak pada peraturan. Ini loh peraturannya. Kalau dia melanggar, kamu sudah melanggar. Peraturannya ini, kamu sudah melanggar. Ini sudah tidak bisa ditolerir. Kamu sudah melakukan kesalahan. Biasanya seperti itu. Kalau guru-guru yang berada di posisi pemantau. Misalkan ada siswa yang datang terlambat. Kamu tahu aturannya? Ya Pak, saya tahu. Aturannya sekolahnya pagi, tapi kamu datangnya terlambat. Ya selalu berpijak pada aturan. Salah menggunakan seragam atau sepatu, kamu tahu peraturannya, selalu merujuk ke peraturan karena dia sifatnya sebagai pemantau. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, manajer di sini bukan manajer di perusahaan ya, tapi posisi kontrol seorang guru. Saat muridnya melakukan kesalahan. Jadi bagaimana guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar murid itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum-sebelumnya kita ada kebiasaan untuk menghukum. Yang bagus kita kasih penghargaan. Kemudian kita berubah tingkat lebih tinggi lagi ke kesepakatan kelas. Kalau dilanggar ada sebuah konsekuensi. Nah, pada posisi guru sebagai manajer, guru tidak lagi memberikan murid hukuman, tidak lagi memberikan murid penghargaan atau memberikan murid konsekuensi, tapi guru akan menuntun murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer, kalau Bapak Ibu sudah, saya yakin banyak ya yang sudah ada di posisi manajer, berarti ini telah memiliki keterampilan ada di posisi pemantau ataupun di posisi teman. Dengan demikian, mungkin saja suatu waktu posisi kontrol guru dari manajer ini bisa berubah ke teman, bisa berubah ke pemantau, tergantung situasinya. Tapi tetap kuncinya adalah menuntun murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini tugas guru sebagai seorang manajer bukan untuk mengatur perilakunya, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke dalam kelompok itu agar lebih baik dan lebih kuat. Nah, ciri dari seorang manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan lebih mendekat ke murid. Biasanya gurunya akan berkata, apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada 5 ya posisi kontrol guru: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Coba direfleksi ke dalam diri, saya berada di posisi yang mana. Untuk selanjutnya terkait dengan cara penanganan kasus untuk siswa yang bermasalah atau melanggar peraturan akan disampaikan oleh Bu Dia.
Masih bisa dilanjutkan ya? Masih bisa ya? Lagi sedikit. Tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian bagaimana cara menangani murid yang melakukan penyimpangan atau kesalahan. Jadi di sini kita diberikan namanya itu bukan menghukum ataupun membina, tapi namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goseng tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi dasarnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ya, jadi pemecahan masalahnya. Kemudian yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian bagaimana penerapan restitusi? Di sini ada segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan ketika kita membina siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pada dasarnya segitiga restitusi ini bertujuan mengubah identitas anak atau murid dari orang yang gagal. Ya, kenapa gagal? Karena dia melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi jika kita mengkritik, maka dia akan menjadi semakin merasa lebih gagal lagi. Nah, bagaimana pada saat menstabilkan identitas, apa yang kita sampaikan kepada anak atau murid tersebut? Kita bisa menyampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak hanya kamu saja yang melakukan kesalahan tersebut. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Kita bisa mencari solusi. Kamu berhak melakukan begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, jadi distabilkan identitas mereka supaya mereka tidak semakin terpuruk, mereka tidak semakin gagal dengan apa yang sudah dilakukan. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita setiap tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan, baik tindakan itu baik maupun tidak baik. Jadi dasarnya lagi adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi jika kita memahami apa sih yang mereka butuhkan, itu bisa mendasari sebuah tindakan. Kita bisa menanyakan begini. Tadi kan misalkan hanya kamu tahu yang kamu lakukan itu benar atau salah. Misalkan siswanya jawab salah, Bu. Jika tahu salah, kenapa kamu melakukan? Apakah ada alasannya? Nah, kita tanyakan. Atau bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kalau itu mungkin ceritanya dia bisa bertengkar atau tawuran ya, seperti itu. Jadi boleh kamu melindungi diri sendiri, boleh melindungi diri sendiri, kemudian membela atau mempertahankan milik kamu, bisa seperti itu. Jadi tetap divalidasi bahwa boleh seperti itu, tapi tindakan itu salah loh. Tapi tidak langsung kita apa yang kamu lakukan itu salah, kamu nggak boleh begitu. Sebenarnya maknanya sama, hanya saja penyampaiannya yang berbeda.
Jadi mereka tahu, ya memang murid itu tahu itu salah. Jadi supaya lebih tahu lagi kenapa sih mereka lakukan itu, alasan itu apa. Nah, setelah kita tahu alasannya, setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, di sini kita menanyakan keyakinan. Ya, jadi di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal, motivasi intrinsik yang tadi disampaikan oleh Pak Apri. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai, ya di langkah yang pertama, ketika menstabilkan identitas, merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi. Jadi murid itu tidak hanya sekedar tahu, tapi paham, ya memang yang dia lakukan itu salah. Maka anak-anak atau murid tersebut akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita bisa menyampaikannya dengan kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apakah kamu hanya ingat saja? Apakah kamu sudah menjalaninya? Nah, jadi seperti itu. Kamu nantinya ingin jadi apa sih? Nah, di sana lebih ditekankan lagi, diberikan lagi keyakinan. Jadi siswa itu merasa bangkit kembali. Oh ya, saya sudah melakukan kesalahan, tapi saya sudah bisa diterima, sudah bisa dimaafkan. Kemudian dia bisa kembali ke kelompok dengan karakter lebih kuat. Dia jadi lebih percaya diri lagi. Biasanya kan bisa sudah melakukan kesalahan, saya sudah dihukum, saya sudah dibentak-bentak, dia kan jadi down, ya seperti yang tadi sampaikan Pak Abdi. Tapi dengan kita menerapkan segitiga restitusi ini, dia akan tumbuh dan akan muncul karakter yang lebih baik lagi dari diri sendiri. Motivasi internalnya itu lebih muncul lagi. Nanti sebentar mungkin akan kita tampilkan sebentar Pak ya video penerapan segitiga restitusi, karena sebelumnya kita juga sudah melakukan penerapan seperti itu. Kemudian tadi sempat saya singgungkan pada murid menanyakan, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Sebenarnya apa sih itu keyakinan kelas? Ya, mungkin kita sebelumnya itu selalu mengkaitkan dengan peraturan. Nah, kalau misalkan peraturan itu kita rubah dengan keyakinan kelas, jadi perbedaannya di sini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, dia itu keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Jadi tidak selalu kembalikan buku ke tempatnya, kan peraturannya seperti itu. Mereka tidak, nanti kalau tidak dikembalikan ke bukunya saya akan dimarahin atau saya tidak lagi dikasih pinjam. Ya, tapi kalau mereka sudah punya keyakinan, oh saya harus mengembalikan buku tempatnya, itu berarti saya tanggung jawab. Berarti saya harus punya rasa tanggung jawab. Atau mungkin pinjam buku ke temannya. Kalau misalkan mereka masih berpikir harus mengembalikan biar bisa dipinjemin lagi, atau ke perpustakaan misalkan, atau menghilangkan nanti saya nggak dipinjemin lagi, berarti itu kan bukan dari internal ya, karena takut dihukum kan. Nah, kalau sudah punya keyakinan, oh saya harus bertanggung jawab, jadi apapun yang saya lakukan saya harus bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, begitu peraturannya. Kalau mengganggu nanti kamu begini. Nah, kalau sudah punya keyakinan, saya tidak mengganggu orang lain karena saya menghormati orang lain. Ya, jadi tidak terjadi bullying lagi. Kalau sudah punya keyakinan, saya harus menghormati orang lain. Itu juga contoh-contoh selanjutnya seperti menggunakan masker. Ya, gunakan masker. Ya, COVID-nya udah nggak ada, udah jauh. Nggak usah pakai masker, atau kita sudah berjauhan. Itu berarti dari faktor eksternal. Tapi kalau sudah punya keyakinan, motivasi dari diri sendiri, itu untuk keselamatan saya, itu untuk kesehatan saya. Walaupun dibilang COVID-nya sudah berkurang, walaupun mungkin kita ngomong sudah berjauhan, tapi dia punya keyakinan saya tetap memakai masker. Jadi bukan karena takut nanti
dihukum nggak pakai masker atau apalah ya. Jadi itu keyakinan dari mereka. Jadi seperti itu, lebih ke keyakinan yang tadi didasari oleh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini untuk ruang lingkupnya budaya positif seperti yang tadi awal saya sampaikan, bahwa untuk menumbuhkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah itu berawal dari hal yang kecil dulu, dari peraturan kelas yang didasari oleh keyakinan kelas yang tadi dibahas yang ini ya. Kemudian jika itu sudah, semua kelas, semua murid itu kan menjadi lingkungan yang positif di sekolah itu. Jadi tidak hanya tanggung jawab dari guru sendiri dan juga murid, tapi seluruh warga sekolah. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif itu tidak hanya di tangan pendidik saja, tapi seluruh warga sekolah. Untuk kesimpulan keseluruhnya akan ditambahkan lagi oleh Bu Rena. Jadi kesimpulannya dari apa yang telah kita paparkan tadi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, jadi bahwa hukuman itu tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa. Nah, jadi kita ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita perhatikan di dalam membina siswa. Nah, di samping itu juga ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita sadari apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Nah, di samping itu juga di dalam membina siswa kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita perlu menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan siswa yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, demikianlah kesimpulan dari materi yang kita paparkan hari ini. Berikut akan diputar contoh penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Bagus lagunya, ya, lagunya bagus ya. Nanti saya kirimnya bantu tuh, mas dulu penggerak tuh.
saya sulit, jadi saya tidak cocok sehingga tidak bisa mengerjakan tugas. Sudah baik kalau kamu menyadari bahwa perbuatan itu kamu sabar. Tapi yang penting kamu kan sudah menyadarinya. Tapi di sini poinnya adalah selain kamu menyadari, kamu juga sudah tahu kan alasannya kenapa kamu melakukan. Nah, seharusnya kamu itu komunikasikan dengan saya. Kami mau tidak berharap, tidak mengerti, tanyakan dengan arahan. Kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tidak ada